Selamat sore Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berjumpa di dalam program kita Selah, di mana kita akan rehat sejenak, kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai program kita sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Take me, oh
Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau kita begitu menginginkan untuk melakukan satu hal sampai kadang tanpa kita sadari itu membawa kita di dalam sebuah pertikaian atau perselisihan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di dalam komunitas, tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Rasul Yakobus kepada kita semua. Dan sore hari ini kita mau belajar sama-sama dari Yakobus pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi kita hanya akan mengambil beberapa poin penting. Dan saya ingin membacakan dari ayat yang pertama. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari manakah asalnya perselisihan dan perkelahian yang terjadi di antara kamu? Bukankah hal itu datang dari segala hawa nafsu yang saling berperang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mempunyai keinginan tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu mendengki tetapi kamu tidak juga mampu mendapatkannya. Kemudian kamu berkelahi dan bersengketa. Kamu tidak memperoleh sesuatu sebab kamu tidak memintanya di dalam doa. Sampai di sini dulu saudara. Kita akan melihat dari ayat demi ayat. Di dalam konteks apa yang Rasul Yakobus sampaikan kepada jemaat Tuhan, ini adalah konteks bagaimana kehidupan berjemaat. Karena di sini Rasul Yakobus mengatakan bahwa hawa nafsu yang saling berperang dalam anggota tubuhmu. Saudara, anggota tubuh bicara tentang dua hal. Anggota tubuh sebagai satu tubuh Kristus dan anggota tubuh kita secara pribadi. Dan Rasul Yakobus di sini katakan bahwa dari manakah asalnya perselisihan dan perkelahian yang terjadi di antara kita? Itu datangnya dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Saudara, kita tahu bahwa nature kita sebagai manusia adalah nature dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa, sehingga pada saat kita menjalani kehidupan kita, kita tidak luput dari perbuatan dosa yang ada di dalam diri kita. Dosa yang kita sebut dengan dosa asal. Dan saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus di sini, dikatakan bahwa hawa nafsu yang berperang di dalam tubuh kita. Sebagai manusia, kita seringkali punya keinginan-keinginan, hal-hal yang pengen kita capai. Dan tanpa kita sadari, itu sudah bukan merupakan sebuah keinginan yang untuk memuliakan Tuhan. Walaupun kita kadang mungkin kita bisa katakan bahwa iya, ini untuk memuliakan Tuhan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya adalah itu merupakan keinginan atau hawa nafsu kita untuk memuaskan diri kita. Dan hawa nafsu itu berperang di dalam diri kita, itu terus bergolak di dalam diri kita, sehingga tanpa kita sadari kita benar-benar jatuh di dalamnya. Kita berselit. Di ayat 2 Rasul Yakobus katakan bahwa kita memiliki keinginan tetapi kita tidak memperolehnya. Lalu kita membunuh. Saudara, apa yang kita lakukan pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Saya sering berbicara dengan beberapa teman dan saya mengatakan kepada mereka, antara keinginan kita dengan apa yang Tuhan inginkan, perbedaannya sangat tipis. Apa yang menjadi keinginan kita untuk, apakah itu benar-benar keinginan yang dari Tuhan, atau itu sekedar untuk memuaskan nafsu kita. Memuaskan nafsu kita di dalam diri kita supaya kita bisa dilihat orang, supaya kita bisa dianggap bahwa saya mampu melakukan ini, saya mampu melakukan itu, saya lebih baik dari dia. Itu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita mendengki tetapi tidak juga mampu mendapatkannya, kemudian kita berkelahi dan bersengketa. Kita mendengki, saudara, kata mendengki adalah ungkapan lain dari kata lain daripada iri hati. Kita iri hati dengan orang lain. Apa yang orang lain capai, apa yang orang lain sudah capai, saya juga harus mencapai itu dan saya iri. Dan kemudian kita bisa bersengketa dan kita mulai berkelahi, bertengkar satu dengan yang lain. Kamu tidak memperoleh sesuatu sebab kamu tidak memintanya di dalam doa. Saudara, kadang pada saat kita menginginkan sesuatu, kita bukan berdoa terlebih dahulu, tetapi kita menginginkan, saya pengen harus bisa melakukan A. Tetapi kemudian sudah melakukan dan kita tidak mendapatkannya, baru kita bilang, Tuhan tolong. Baru kita berdoa. Nah, apa yang dikatakan selanjutnya oleh Rasul Yakobus tentang apa yang kita minta dan apa yang kita doakan?
Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima sebab permintaanmu itu salah, yaitu hanya demi memenuhi hawa nafsumu. Ini yang tadi seperti apa yang dikatakan di ayat pertama. Kita meminta bukan untuk benar-benar kita meminta karena kita pure tulus mau melakukan itu. Tetapi kita meminta itu untuk memuaskan nafsu kita, untuk memuaskan keinginan kita. Bahwa saya harus bisa melakukan ini, saya harus bisa melakukan itu. Itu yang terjadi. Dan di sini dikatakan bahwa permintaanmu itu salah. Bukankah Tuhan mengetahui isi hati kita? Jadi kita tidak bisa mengelabui Tuhan bahwa Tuhan ini untuk Tuhan. Karena Tuhan mengetahui isi hati kita. Jadi pada saat kita meminta, kita benar-benar meminta dengan sepenuh hati di dalam doa-doa kita. Dan Tuhan tahu, Tuhan menjawab seturut apa yang menjadi keinginan hati kita apabila itu berpadanan dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang berpadanan dengan kehendak firman-Nya. Dan di sini Rasul Yakobus katakan selanjutnya di ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, bagaikan perempuan sundal. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah? Sebab itu, siapa yang ingin menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Saudara, kita tahu bahwa hawa nafsu yang bergejolak di dalam diri kita, itu kecenderungannya lah ada untuk memuaskan diri kita yang seturut dengan apa yang iblis katakan. Apa yang dunia katakan secara umum, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat itu. Dan Tuhan di sini katakan, Rasul Yakobus, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Bahkan lebih keras dia katakan bahwa seperti perempuan sundal. Saudara, kita tahu bahwa orang yang asusila, perempuan yang asusila, seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia tidak setia kepada satu suami, tetapi kepada berbagai macam laki-laki. Dan di sini Rasul Yakobus benar-benar mengingatkan bahwa ketidaksetiaan kita itu seperti perempuan sundal. Saudara, bagaimana kita perlu untuk belajar setia? Kita harus benar-benar turut berpadanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan ketidaksetiaan itu dikatakan sebagai persahabatan dengan dunia. Karena ketidaksetiaan itu mengikuti apa yang dunia katakan, apa yang dunia lakukan, apa yang orang yang tidak mengenal Tuhan lakukan. Dan itu dikatakan sebagai persahabatan dengan dunia. Dan pada saat kita bersahabat dengan dunia, kita mengikuti apa yang dunia mau, kita benar-benar menjadi seteru atau menjadi musuh Allah. Kita lanjut di ayat yang kelima. Atau kamu menyangka bahwa kitab suci mengatakan hal yang omong kosong ketika disebutkan bahwa roh yang ditempatkan di dalam kamu menginginkan kamu dengan cemburu. Saudara, pada saat kita berbuat jahat atau kita berbuat baik, kita tahu bahwa roh yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, bahkan firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam dirimu jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tapi kadang kita tidak menyadari itu. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kita itu diinginkannya dengan cemburu. Artinya dengan apapun yang perlu yang kita lakukan, Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar berjalan berpadanan dengan apa yang Dia inginkan. Seperti roh yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita, bukan menurut keinginan kita. Sehingga pada saat kita melakukan tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, itu mendukakan Tuhan, mendukakan roh Allah. Saudara, di sini disebutkan bahwa menginginkan kamu dengan cemburu. Saudara, kalau orang cemburu, itu dia bisa melakukan apapun. Tetapi ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa pada saat dia cemburu, dia justru memperlakukan kita dengan penuh kasih. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa walaupun dia menginginkan kita dengan cemburu, tetapi dia tidak pernah memaksa kita. Adalah keputusan kita untuk benar-benar mendengarkan dia dan melakukan seturut dengan apa yang dia mau. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi ia menganugerahkan rahmat yang lebih besar daripada itu. Itulah sebabnya di dalam kitab suci juga dituliskan, Allah melawan orang-orang yang sombong, tetapi dianugerahkannya rahmat kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan membenci orang sombong. Dan di dalam Alkitab begitu banyak ayat yang menyatakan bagaimana Tuhan menentang orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati. Tuhan benar-benar menentang itu. Dan di sini
dikatakan bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberikan rahmat, memberikan anugerahnya kepada kita. Orang-orang yang benar-benar dengan penuh kerendahan hati mau datang, iya Tuhan, saya salah. Iya Tuhan, saya mau dibentuk. Iya Tuhan, saya sudah berbuat yang menyakiti hatimu. Saya terlalu mengikuti keinginan saya sendiri. Saya tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia memberikan rahmat yang begitu besar. Saudara, konteks dari ayat ini nanti kita akan sampai kepada kesimpulannya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Prinsip yang dikatakan di sini adalah tunduk terlebih dahulu. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Dan di sini di ayat yang berikutnya Rasul Yakobus katakan bahwa tunduk terlebih dahulu, tunduk kepada Allah. Saudara, kata tunduk itu artinya kalau di dalam budaya Indonesia, terutama di budaya Jawa, kalau kita tunduk itu benar-benar tunduk dan memberi hormat. Kalau orang Jepang dengan budayanya yang membungkuk itu sebagai tanda tunduk dan memberikan hormat. Kata tunduk yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini katakan kita tunduk artinya kita hormat dan kita taat, kita mau menyerahkan bahwa Tuhan, ini aku benar-benar berserah kepadamu dengan segala rasa hormat. Dan Tuhan katakan tunduk terlebih dahulu kepada Allah, baru kita bisa melawan iblis. Kadang kita berpikir terbalik. Saya lawan iblis, kita doa, kita tengking, kita begini begitu. Tetapi iblis ini gak lari-lari dari kehidupan kita. Yang perlu kita pertanyakan, apakah kita sudah menundukkan diri kita? Kita sudah menundukkan hati kita kepada Kristus. Sehingga pada saat kita melawan iblis, dia akan lari daripada kita. Dan dikatakan di sini, dekatilah Allah maka ia pun akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu hai para pendosa dan sucikanlah hatimu hai orang-orang yang mendua hati. Dekatilah Allah. Saudara, prinsip pada saat manusia melakukan dosa, pada saat kita melakukan dosa, kita cenderung untuk menjauh dari Allah. Karena sejak semula pada saat manusia jatuh di dalam dosa, manusia bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk benar-benar menjauh dari Allah. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, dekatlah kepada Allah, maka ia pun akan mendekatimu. Bersihkanlah tanganmu hai para pendosa dan sucikanlah hatimu. Saudara, kembali di sini firman Tuhan katakan, sucikanlah hatimu hai orang-orang yang mendua hati. Apakah kita di sini, kita semua bukan orang yang mendua hati? Belum tentu. Saya bahkan sampai sekarang saya merasa bahwa saya masih mendua hati dan saya perlu terus bertobat untuk datang kepada Tuhan bahwa Tuhan mohon ampun karena saya masih mendua hati. Dan di sini firman Tuhan katakan, sucikanlah hatimu. Dan di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Bagaimana kita perlu dengan merendahkan hati kita, dengan penuh kesucian, kita datang kepada Allah, kita mengaku bahwa kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa. Banyak hal di dalam diri kita, hawa nafsu kita yang sudah membimbing kita kepada kebinasaan, sudah membimbing kita untuk menuntun kita untuk jauh daripada Tuhan yang tanpa kita sadari. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan di sini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kamu. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu untuk benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kembali, kalau kita mampu untuk melakukan segala sesuatu, itu bukan bicara tentang kehebatan kita, tetapi rahmat anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk kita bisa mampu melakukan itu, untuk kita bisa mampu mengalahkan kuasa dosa. Dan Tuhan mau supaya kita sama-sama merendahkan hati kita, menyucikan hati kita, supaya Dia yang benar-benar meninggikan kita di dalam setiap bagian kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita benar-benar berserah dan merendahkan hati kita, bahwa ini aku Tuhan, ini saya Tuhan, saya mau untuk berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Biar apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama benar-benar boleh kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merendahkan hati kami. Kami benar-benar boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu.
sehingga kami boleh menerima anugerah-Mu untuk kami boleh mampu untuk mengalahkan kuasa dosa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.